Neraca transaksi finansial mencatat modal masuk dan keluar Indonesia, memberi informasi yang membedakan antara modal finansial milik asing dan modal finansial milik penduduk Indonesia. Arus masuk bersihnya memang berkurang cukup signifikan. Tantangan yang tengah dihadapi saat ini adalah fenomena keluar dari modal milik penduduk Indonesia. Apa ini penyebabnya? Modal milik penduduk Indonesia itu keluar makin besar. Bisa para pemilik modal besar Indonesia ini ditafsirkan sedang bersiap atau mengamankan modalnya untuk ditaruh di luar negeri. Persoalannya menjadi sangat serius jika modal milik asing pun itu bersifat neto keluar pada tahun 2023 yang sedang berjalan ini, maka kedua-duanya akan memberi tekanan berat pada kondisi perekonomian Indonesia. Neraca transaksi finansial mencatat modal masuk dan keluar Indonesia, memberi informasi yang membedakan antara modal finansial milik asing dan modal finansial milik penduduk Indonesia. Milik asing biasa disebut dengan istilah kewajiban, sedangkan milik penduduk Indonesia biasa disebut sebagai aset. Nah, transaksi finansial kewajiban atau milik asing selalu bersifat arus bersih masuk. Arus masuk bersihnya memang berkurang cukup signifikan selama periode tahun 2020 hingga tahun 2023 berjalan ini jika dibandingkan tahun 2017 sampai dengan 2019. Sebaliknya dengan transaksi finansial aset. Saya ingatkan, aset yang dimaksud adalah modal finansial milik penduduk Indonesia yang justru cenderung bersifat arus bersih keluar. Artinya, modal milik penduduk Indonesia yang keluar melebihi dari yang dibawa masuk tiap tahunnya. Pernah terjadi modal milik penduduk Indonesia mengalami arus neto masuk. Ya, kita bisa menyebutnya modal kembali ke Indonesia. Itu yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 ketika ada program tax amnesty. Pada tahun tersebut, cukup banyak modal penduduk yang kembali ke Indonesia. Arus bersihnya setelah memperhitungkan yang masuk dan keluar, tercatat neto masuk hampir 16 miliar dolar. Namun kecenderungan modal penduduk Indonesia untuk keluar makin besar kembali terjadi selama beberapa tahun terakhir. Bahkan nilai bersih yang keluar mencatatkan rekor pada tahun 2022 yang mencapai hampir 25 miliar dolar. Kondisi ini masih berpotensi berlanjut pada tahun 2023 ini karena selama satu semester berjalan telah tercatat keluar lebih dari 10 miliar dolar. Kita dapat menganalisis atau mencermati dari modal milik penduduk Indonesia yang keluar dan masuk ini berdasarkan jenisnya. Sebagaimana kita ketahui, jenis transaksi finansial terdiri dari investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya. Nah, dalam hal modal penduduk Indonesia berjenis investasi langsung, tercatat keluar sebesar 3,33 miliar dolar selama satu semester tahun 2023. Hingga akhir tahun, kemungkinan setara dengan kinerja tahun lalu yang sebesar 6,61 miliar dolar. Namun, dalam hal modal penduduk Indonesia berjenis investasi portofolio, tercatat neto keluar sebesar 2,02 miliar dolar. Kondisinya menjadi salah satu yang bernilai terbesar hingga akhir tahun nanti. Pada tahun 2022 lalu sudah tercatat bersifat keluar mencapai 5,05 miliar dolar. Sebagai perbandingan, arus keluar yang besar pernah dialami pada tahun 2012 sebesar 5,47 miliar dolar dan pada tahun 2018 sebesar 5,17 miliar dolar. Pada tahun-tahun lain selama belasan tahun umumnya di kisaran 1 sampai 2 miliar dolar bersifat keluar. Dalam hal modal penduduk Indonesia lainnya, tercatat juga neto keluar bahkan lebih besar. Sudah mencatat 5,6 miliar dolar pada semester 1 2023. Kemungkinan akan melampaui neto keluar pada tahun 2022 lalu yang sebesar 14,50 miliar dolar. Padahal tahun 2022 itu sudah rekor keluar selama belasan tahun.
Perlu kita ketahui bahwa kategori investasi lainnya ini antara lain uang dan simpanan, pinjaman, piutang dagang, atau uang muka. Dengan demikian itu bisa menjadi instrumen investasi jangka pendek, bersifat liquid, sangat cepat berpindah-pindah. Kira-kira begitu ya untuk investasi lainnya. Nah, dari uraian di atas tadi, tantangan yang tengah dihadapi saat ini dan kemungkinan masih berlanjut hingga 1 tahun mendatang adalah fenomena keluar dari modal milik penduduk Indonesia. Memang sebelumnya modal milik penduduk Indonesia memang cenderung keluar, kecuali pada beberapa tahun tertentu seperti tahun 2016 tadi. Tetapi dalam 2 tahun terakhir ini peningkatannya sangat serius ya, sangat besar. Sehingga patut diselidiki, dicermati, dianalisis apa ini penyebabnya modal milik penduduk Indonesia itu keluar makin besar. Bisa saja analisis yang tentu saja bukan analisis ekonomi teknis ya, tetapi mungkin berbau analisis ekonomi politik atau sebuah perakiraan. Bisa para pemilik modal besar Indonesia ini ditafsirkan sedang bersiap atau mengamankan modalnya untuk ditaruh di luar negeri. Nah, persoalannya menjadi sangat serius jika modal milik asing pun itu bersifat neto keluar pada tahun 2023 yang sedang berjalan ini atau pada tahun 2024 nanti. Maka kan berpadu itu makin besarnya arus keluar modal milik penduduk Indonesia pada saat bersamaan modal asing yang biasanya neto masuk justru berpotensi neto keluar lagi. Maka kedua-duanya akan memberi tekanan berat kepada kondisi perekonomian Indonesia. Secara sederhananya langsung berdampak pada posisi cadangan devisa dan pada giliran berikutnya bisa melemahkan rupiah secara terus-menerus. Nah, dengan demikian dampak lanjutannya kepada sektor ekonomi real, kepada kemampuan fiskal pemerintah dan daya tahan keseluruhan perekonomian Indonesia sangat-sangat mungkin terganggu pada tahun 2024 mendatang.